Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Muda Muzar. Ini kita akan belajar PADBP materi tentang memaknai makna surat Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Hari ini kita akan fokus yaitu yang pertama surat Al-Kafirun dan artinya mengingat yang kemarin ya. Silakan dibaca dulu. Oke, artinya bahwa katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Jadi ayat ini, surat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyembah apa yang ia sembah, dan beliau tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Begitu pula sebaliknya, sehingga pada ayat 6 disebutkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, mengajak mereka untuk menyebut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Yang keempat, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka, seperti yang sudah Bunda jelaskan pada minggu lalu bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan kepada para kaum kafir, sesungguhnya agama Islam itu adalah sebuah kabar gembira, dan barang siapa yang mengikuti ajarannya maka akan mendapatkan balasan syurga. Dan selama Nabi Muhammad berdakwah kepada para kaum kafir, beliau selalu berdiskusi dengan lemah lembut, ya, dengan sopan santun. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, sikap toleransi itu adalah sikap yang mematuhi sebuah aturan, dan di mana seseorang itu menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Terus gimana toleransi kepada sesama agama? Yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi agama, yaitu dalam segi ibadah dan muamalah. Kalau kita sesama agama Islam, kita boleh toleransi dalam segi ibadah dan muamalah. Muamalah itu jual beli, transaksi, ya gitu ya, transaksi jual beli yang disahkan oleh Allah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Terus gimana toleransi antar umat beragama, antara agama yang satu dengan yang lain? Yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Jadi dalam bentuk jual beli dan sosial masyarakat, kita hidup rukun, saling membantu, saling tolong menolong, itu diperbolehkan. Lihat, amati gambarnya ya. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap rukun, saling menghormati, saling menghargai. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan jalan yang sesat. Ya, sudah benar-benar terlihat antara jalan-jalan yang benar dengan jalan yang sesat.
Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan status sosial, perbedaan agama, kita saling menghargai. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita bisa berteman dengan baik, bisa bersahabat dengan baik. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunatullah. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, pasti ada sebuah perbedaan dan hal itu wajar. Ya, kita temukan dimanapun, itu juga merupakan sunatullah. Yang keempat, mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lembah lembut dalam hidup bermasyarakat. Selama kita membaur dengan mereka, dengan yang berbeda agama dengan mereka, kita tetap menjaga sikap kita. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Jadi ketika kita hidup di lingkungan yang berbeda dengan yang kita lakukan sehari-hari, maka semua itu hanya jembatan bagi kita untuk mencapai kebaikan, bukan sebuah perpecahan, ya. Sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik akan terwujud hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Yang keempat, terwujudnya berbagai kemudahan dalam hidup, karena kita saling membantu, saling menolong, saling menghargai dan menghormati, sehingga akan terwujud berbagai kemudahan dalam hidup kita. Yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama, karena kita saling hidup rukun, maka tidak akan ada sebuah permusuhan. Permusuhan itu adalah temannya setan, ya. Intisari, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun termasuk kelompok surat Makkiyah. Isi kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang sikap toleransi. Pada intinya, surat Al-Kafirun adalah sikap toleransi. Yang terakhir, pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut, yaitu menghargai adanya perbedaan dan menjalin persahabatan dan lain-lainnya. Syukron kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat. Udah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.